Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 22 Mei 2023, saya kembali mengupdate budidaya tomat Survive 1 yang dibudidayakan oleh Bapak Andi Adam ini. Nah, di mana pada saat ini Sobat Tani umur dari tomat Survive 1 ini sudah memasuki 30 hari setelah tanam atau sudah 1 bulan. Nah, untuk saat ini Sobat Tani kita akan membahas tentang manfaat penysprayan fungisida pada tanaman tomat, terutama pada saat menjelang musim penghujan. Nah, tujuannya Sobat Tani untuk penysprayan fungisida pada musim penghujan ini Sobat Tani yaitu untuk menjaga serangan jamur yang biasa menyerang tanaman kita. Nah, itu berbeda Sobat Tani jika musim kemarau. Kalau musim kemarau yang biasa terjadi itu adalah kadang bercak daun, hama trips atau tungau. Tetapi kalau saat memasuki musim hujan, yang muncul adalah bahaya penyakit jamur. Jadi kita harus rutin atau telaten dalam melakukan perawatan dengan penysprayan fungisida secara bergantian atau dengan cara perollingan fungisida dengan bahan aktif yang berbeda. Nah, untuk saat ini Sobat Tani kita akan fokus membahas tentang cara pemberantasan penyakit jamur atau cara mengendalikan penyakit jamur pada tanaman tomat. Nah, pada saat ini karena di daerah kami ini peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, jadi yang fokus kita lakukan adalah dengan penysprayan dengan menggunakan fungisida secara rollingan atau secara bergantian. Nah, itu dilakukan dengan menggunakan bahan aktif yang berbeda. Nah, sang pemilik lahan pada kesempatan sore hari ini melakukan penysprayan dengan menggunakan fungisida antrakol, yaitu untuk mengendalikan bercak daun pada tanaman tomat ini. Nah, kita simak Sobat tadi bagaimana perkembangan tanaman tomat Survive 1 ini yang dikelola Bapak Andi Adam ini, dan bagaimana prospek ke depan. Nah, kita simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini Sobat Tani adalah budidaya tomat Survive 1 yang sudah memasuki 30 hari setelah tanam. Dan seperti yang kita perhatikan Sobat Tani sudah mengalami pembungaan seperti ini. Nah, tanaman tomat ini setelah umur 30 hari sudah dalam masa pembungaan semuanya. Nah, ini jumlah bedengan ini Sobat Tani sekitar ada 12 bedengan dengan jumlah populasi sekitar 1.500 tanaman. Nah, sudah dalam masa pembungaan semua atau masa generatif tanaman. Jadi yang fokus dilakukan pada saat ini Sobat Tani yaitu dalam memasuki musim penghujan, yaitu kita fokus pada penysprayan untuk mengendalikan bahaya penyakit jamur yang kadang muncul pada saat peralihan musim, terutama dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, yang dilakukan ini adalah penysprayan dengan menggunakan fungisida antrakol untuk mencegah penyakit bercak daun dan juga untuk menjaga layu pada tanaman ini. Karena pada musim penghujan Sobat Tani yang muncul adalah penyakit jamur yang biasa menyerang tanaman, baik itu di tanaman tomat ataupun tanaman cabai dan tanaman hortikultura yang lain. Jadi pentingnya penysprayan dengan melakukan perollingan fungisida dengan bahan aktif yang berbeda. Nah, untuk saat ini Sobat Tani pada masa pembungaan ini belum ada dilakukan perempelan daun seperti yang dilakukan oleh petani-petani yang lain. Nah, kadang pada saat memasuki masa pembungaan ini kita perlu melakukan perempelan daun yang sudah tua, khususnya pada bagian batang utama ini yang bagian bawah, agar nanti pembungaannya lebih maksimal atau lebih potensial nanti dalam masa pembuahan. Nah, kita lihat Sobat Tani di dalam lahan ini bagaimana pertumbuhannya seperti ini.
Nah, tanaman tomatnya sudah cukup subur ini sobat tani, sudah berbunga semua. Ini batangnya sudah lumayan kokoh ini sobat tani. Sudah dilakukan pengikatan semua dan sudah ada dalam pemasangan lanjaran. Nah, ini sudah selesai semua dibenahi, jadi tinggal perawatan saya sobat tani. Nah, masalah pemupukannya ini sobat, yaitu dilakukan dengan sistem pengocoran. Nah, seperti ini dilakukan pengocoran juga sobat tani, seperti tanaman lain seperti tanaman cabai dilakukan pengocoran pada bagian lubang tanam. Nah, itu diberikan juga seperti tanaman cabai, sama juga pupuknya sobat tani seperti MPK Mutiara 1616 itu dikocorkan juga pada tanaman ini untuk memacu pembungaan dan pembuahan. Nah, itu khusus untuk pemberian pupuk pembuahan dan merangsang pembungaan pada tanaman tomat ini. Jadi itu rutin diberikan sobat tani setiap minggu, sekali seminggu dengan cara pengocoran. Nah, takaran setiap dosis itu dengan dikocorkan 200 ml per lubang pupuk yang dikocorkan pada bagian sini sobat tani. Jadi kita tidak mengocorkan pada bagian lubang tanam karena nanti akan merusak perakaran pada tanaman ini. Jadi nanti kalau setelah kita melakukan pengocoran pada lubang tanam, maka akan menambah kelembaban dari lubang tanam ini. Jadi kita harus mengocorkannya pada jarak 5 cm dari tanaman seperti ini, lubang tanamnya jaraknya sobat tani. Dan di dalam lain ini sobat tani juga dilakukan tanaman tumpang sari. Nah, ini selain tanaman tomat sobat tani, ada juga tanaman timun dan kacang panjang. Nah, kita simak bagaimana cara melakukan penanaman tumpang sari dari ketiga tanaman ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tanaman timun yang sudah berumur 7 hari setelah tanam. Nah, ini. Nah, pada awalnya sobat tani adalah lahan bekas penanaman tomat, tetapi ini sudah habis masa produksinya. Jadi kita memanfaatkan pada lahan yang lain untuk ditanami dengan tanaman hortikultura yang lainnya seperti tanaman timun, sehingga pemanfaatan lahan ini lebih efektif. Artinya kita tidak membiarkan lahan ini menjadi kosong, tetapi kita lanjutkan lagi dengan tanaman hortikultura yang lain seperti tanaman timun. Nah, seperti ini. Jadi sama persis dengan cara pemeliharaannya tadi sobat tani yang di samping saya ini. Ini kan ada tanaman tomat, kemudian ini tanaman timun. Nah, nanti di sebelahnya sobat tani ada tanaman kacang panjang. Jadi dalam satu lahan ini ada 3 jenis tanaman hortikultura yang ditumpang sari. Nah, seperti ini. Nah, ini ada semua sudah tanaman timun, dalam ini sudah berumur 4 hari setelah tanam. Nah, kita lihat juga sobat tani yang tanaman kacang panjang bagaimana perkembangannya. Nah, seperti ini sobat tani. Nah, ini adalah tanaman kacang panjang yang ditanami juga pada lahan bekas penanaman tomat. Tadi yang di sebelah sana itu sobat tani adalah tanaman timun. Nah, itu dibagi per bedengan ini. Jadi ada ditanami tanaman timun, ada juga untuk tanaman kacang panjang. Nah, ini adalah tanaman kacang panjang sudah berumur 4 hari setelah tanam. Nah, seperti ini. Nah, ini lumayan subur sobat tani karena nutrisi yang ada dalam lahan ini, dalam bedengan ini masih ada sobat tani yang bisa digunakan untuk pertumbuhan kacang panjang ini.
Nah, seperti yang di dalam bekas tanaman tomat ini, di dalam ini sobat tani masih ada nutrisi yang tersimpan, jadi bisa dimanfaatkan oleh tanaman kacang panjang ini untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, seperti yang bagian sana itu sobat tani sudah tumbuh semua dan bahkan ada yang sudah mau menjalar. Nah, pada intinya sobat tani yaitu setelah kita melakukan penanaman dalam satu lahan, jika sudah selesai masa produksinya itu bisa kita gunakan sobat tani untuk memanfaatkan lahan ini untuk menanam tanaman tumpang sari agar lahan tersebut tidak terlantar, tapi kita memanfaatkannya untuk tanaman lain supaya bisa menghasilkan atau menambah pendapatan untuk biaya-biaya operasional ke depannya, terutama dalam melakukan pemeliharaan untuk tanaman yang baru kita budidayakan lagi. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semuanya dalam melakukan budidaya tanaman hortikultura di daerah masing-masing. Terima kasih, salam tani Nusantara.